Shalom God people, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap luar biasa ya. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, saya akan pimpin kita dalam berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan kami yang baik, terpujilah Tuhan karena Engkau begitu baik buat kami, menjaga, melindungi kami sampai pada saat ini. Sekarang kami siap untuk belajar, biarlah Tuhan boleh ajari kami, agar kami mengerti pelajaran yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang tiba pada pelajaran kita yang ke-8 dengan judul Setia Beribadah, Berdoa, dan Membaca Alkitab. Ya, setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Nah, kita mulai pelajari satu persatu. Dimulai dengan berdoa. Ya. Berdoa dikatakan oleh Efesus 6 ayat 18 dan Roma 12 ayat 12 ya. Ditulis oleh Paulus dalam kedua kitab itu agar kita menjadi orang-orang yang selalu setia, selalu bertekun untuk berdoa dengan iman kita agar sebuah keinginan kita dapat didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Ya. Nah, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, ayat pendek yang saya berharap kalian semua sudah hafal. Ya, tetaplah berdoa. Tuhan menginginkan kita sebagai umat-umat Tuhan untuk tetap berdoa. Nah, banyak juga orang yang beranggapan bahwa sedikit berdoa, sedikit kuasa. Ya. Banyak berdoa, banyak kuasa. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk menjadi orang-orang yang tetap berdoa. Kenapa? Supaya kita tetap berkuasa. Itu bedanya ya. Sedikit kuasa karena sedikit berdoa. Banyak kuasa karena banyak berdoa. Tetapi kita harus tetap berkuasa. Oleh karena itu kita harus menjadi orang-orang yang tetap berdoa. Ya. Doa diumpamakan seperti nafas kehidupan. Manusia harus bernafas agar tetap hidup. Ya. Nah, jadi kalau di dalam ilmu survival, manusia bisa menahan diri dari tidak makan selama 30 hari. Ya. Kalau menahan diri untuk tidak minum 3 hari, tidak minum lalu akan dehidrasi, pingsan lalu mati. Tapi kalau manusia tidak bernafas lebih dari 3 menit, maka akan pingsan lalu mati. Ya, jadi bahwa manusia itu membutuhkan udara, membutuhkan nafas, maka seperti itulah kita umpamakan doa. Ya, jangan sampai kita terlepas dari Tuhan. Kita harus tetap berhubungan dengan Tuhan, tetap bertekun dalam doa, tetap berhubungan dengan Tuhan. Nah, ya. Lalu yang berikutnya adalah membaca Alkitab. Ya. Lukas katakan dalam Lukas 14 ayat 6 bahwa Yesus adalah orang yang rajin berdoa. Ya. Lukas 14 ayat 6 katakan bahwa Yesus adalah orang yang rajin membaca Alkitab. Setiap Sabat dia datang untuk membaca Alkitab. Ya. Dan dia berharap agar kita juga rajin untuk membaca Alkitab. Membaca Alkitab, menikmati firman Tuhan, itu diumpamakan seperti roti, makanan. Tadi nafas, doa diumpamakan seperti nafas. Sedangkan doa, membaca Alkitab, menikmati firman itu sama seperti memakan roti. Ya, manusia harus makan supaya dia bisa kuat, bisa berjalan. Coba anggap kalau kita dalam satu hari tidak sarapan. Wah, pasti tidak bisa konsentrasi dalam belajar, tidak bisa melakukan segala sesuatu untuk beraktivitas. Tenaganya juga beda. Harusnya kita bisa jalan dengan tegap, tapi karena belum makan jadi lemas. Ya, karena belum makan.
untuk beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu menikmati makanan rohani, yaitu membaca Alkitab. Itu sebabnya setiap pagi anak-anak Tuhan selalu diajak untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, dan berdoa supaya kita bisa tetap bernafas dan supaya kita tetap bisa beraktivitas karena sudah memiliki makanan rohani. Ya. Anak-anak Tuhan dikasih oleh Tuhan, kalau bisa saya gambarkan, maka hubungan kita dengan Tuhan adalah vertikal. Ya. Kita manusia ada di bawah, sedangkan Tuhan ada di atas. Kalau kita mau Tuhan mendengarkan kita berbicara, maka kita berdoa. Maka ke atas, ya, ingat, ke atas. Ya. Berbicara kepada Tuhan, mengobrol dengan Tuhan, ingin agar Tuhan mendengarkan kita, maka jalannya adalah berdoa ke atas. Tetapi kalau kita ingin Tuhan menjawab doa kita, mendengar bagaimana Tuhan berfirman kepada kita, mendengar Tuhan mengajari kita, mendengar Tuhan berfirman kepada kita, maka turun ke bawah. Itulah yang disebut dengan membaca Alkitab. Naik, berbicara kepada Tuhan dengan berdoa, turun. Ya, mendengarkan Tuhan berbicara dengan membaca Alkitab. Maka kehidupan kita akan lebih bahagia karena kita sampaikan unek-unek kita kepada Tuhan dan kita tahu jalan keluar kita untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Nah, seringkali dalam kehidupan ini kita cerita kepada manusia yang belum tentu bisa selesaikan masalah. Ada bagusnya, tetapi yang terbaik adalah menceritakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, dan kalau kita mau dapat jawaban mana yang benar, maka kita baca Alkitab. Karena jelas di sana sangat banyak jawaban. Ya, segala keluhan-keluhan yang kita miliki ada jawaban di Alkitab. Ya, Alkitab menjawab, firman Tuhan menjawab. Oleh karena itu, saya mau kalian buat rencana, ya, rencana kegiatan. Jadwal doa sepanjang 1 minggu, dari Minggu sampai Sabtu. Mau berdoa jam berapa? Misalnya, sir, saya Minggu sudah beribadah, ya, maka saya akan buat nanti malam jam 7 untuk berdoa. Harus pribadi, baca Alkitab pribadi, berdoa pribadi, ya. Hari Senin, karena agak-agak mau belajar dulu, jam 9 lah, sir, sebelum saya tidur. Ya, begitu seterusnya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, buat rencana, jadwal, kegiatan membaca Alkitab dan berdoa. Ya. Foto lalu kirimkan ke Google Classroom supaya kita mempraktekkan bagaimana berdoa dan membaca Alkitab, karena itu adalah ibadah kita. Kita akan tutup pelajaran kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk berkat firman Tuhan yang sudah kami dengar. Pelajaran yang begitu berharga agar kami setia berdoa dan membaca Alkitab. Bantu kami Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan yang sering lupa. Tapi kami percaya Tuhan akan ingatkan kami supaya kami rajin baca Alkitab dan berdoa. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita. Tetap kerjakan apa yang sudah saya sampaikan, dan Tuhan Yesus memberkati.